guys, kali ini aku mau review figure Star Wars Black Series Mandalorian and Grogu. Karena filmnya kan nanti mau tayang ya. Dan juga aku belum punya nih figure Mandalorian dari Star Wars, karena belum nemu harga yang cocok guys. Dari figure-figure Mandalorian yang dibikin sama Black Series itu kan banyak ya sebenarnya. Ada yang metal damage, terus ada yang versi armor yang lama yang warna coklat, terus ada yang waktu dia di planet yang SS itu banyak banget guys. Sebenarnya kalau yang dari rilisan lama itu aku ngincer yang Glavis Ring World ya, karena kalau aku lihat di reviewnya itu waktu itu kayaknya yang paling bagus dan worth it ya yang itu. Cuman di Indonesia itu jarang banget produknya yang ready guys. Nah, karena jarang banget jadinya tuh sekalinya ada yang ready biasanya mahal banget. Tapi menurut aku secara aksesoris itu masih kurang worth it gitu, jadinya aku tahan-tahan. Tapi kali ini karena sama Star Wars dibikinin filmnya, jadinya sama Hasbro di rilis lagi figurnya. Dan di rilisan yang ini aksesorisnya tuh dapat banget guys, meskipun ya buat harganya sih nggak murah juga, karena ini aku beli sekitar 900 ribuan di Diabolic Toys. Cuman karena ya aksesorisnya banyak, terus ini juga dapat Grogu, jadi menurut aku ini mahalnya itu mahal karena worth it guys, bukan karena perbedaan supply and demandnya di marketplace Indonesia gitu. Dan ya ini langsung aja kita lihat dari boxnya. Buat boxnya dia warnanya itu biru-biru tua gini ornamennya. Di samping sini ada art puzzle-nya gitu, yang kalau kalian lengkapin satu wave-nya bisa jadi kayak puzzle kalau kalian display ya. Belakangnya sini seperti biasanya ya, ada keterangan sedikit legal stuff, bawahnya juga legal stuff, sininya ya simple, atasnya kosong. So langsung kita keluarin guys. Nah, oke, di sini buat aksesoris yang pertama kita dapat jetpacknya. Di sini secara detail dan painting aku suka guys ya. Sculptingnya itu rapi banget, terus lining-lining mesin-mesinnya itu dibikin detail gitu ya. Terus warna silvernya juga menurut aku sudah pas. Dan di belakang sini ada pack yang buat ditancepin di punggungnya Mandalorian kayak gini guys. Nah, seperti ini. Terus jubahnya harusnya diselip-selipin di belakangnya kayak gini. Nah, terus yang kedua kita dapat Grogu. Di sini aku suka banget guys sama figure Grogunya, meskipun mungkin ini hitungannya add-on ya, karena dia bukan figure yang bisa berdiri sendiri gitu. Kayak dari sculptingan kakinya ini udah pasti dia cuman buat digendong atau ditaruh di belakang jetpacknya Mandalorian gitu. Cuman buat artikulasi sih dia ada di tangan sini, terus pergelangan tangan dia bisa, sama di kepala. Dan detail painting sculptingnya ini aku suka. Dari head sculptnya itu lihat ada matanya hitam udah pasti ya, terus di telinganya ada semacam warna peach gitu, dan juga di bawah matanya guys, di pipinya tuh ada warna peach juga yang bikin figurnya makin lucu banget. Dan juga di sini guys ada painting rambutnya si Grogu. Nah, ini nice sih menurut aku. Terus yang ketiga kita ada satu pasang gripping hand. Nah, kalau yang ini menurut aku nanggung banget guys. Hasbro ngasih cuman satu gitu. Kenapa nggak ya seenggaknya sepasang gitu ya, kanan kiri gripping hand. Terus berikutnya di sini ada pisau atau dagger ya, kayak gini detailnya cakep. Dan berikutnya di sini ada blaster, ada warna gunmetal, terus di sini ada coklat tua buat gripnya guys, cakep. Dan berikutnya di sini ada pedang, yang ini seharusnya senjata baru ya buat filmnya, karena seingatku di seriesnya itu dia belum ada guys senjata pedang ini. Atau mungkin udah ya, kayaknya sih aku harus rewatch seriesnya ya, karena mungkin buat nge-refresh momen-momen penting gitu sebelum nonton filmnya. Dan yang terakhir di sini ada semacam sniper gitu, dan cakep banget guys detailnya ya, detail-detail kecilnya, garis-garisnya, terus ya lingkaran-lingkaran kecil gini, mesin-mesinnya di sini itu cakep banget sih.
terus warnanya coklat gunmetal gitu sama kayak yang senjata lainnya. Terus ada sedikit aksen warna gold, dan ini kalau nggak salah bisa dilepas guys. Nah kayak gini, jadi ini bisa kalian pegangin ke Mandaloriannya terpisah gitu dari snipernya. Dan di sini buat figurnya secara bentuk keseluruhan ini aku cukup suka guys. Mungkin pertama kita masukin dulu ya senjata-senjatanya di holsternya. Kayak di sini daggernya itu di sini guys tempatnya, di samping kakinya bawah. Terus ada holster di sini buat nyimpen blasternya. Nah, terus buat detail aku suka juga kayak dari painting ini warna silvernya itu udah ada paintingnya gitu. Dia nggak kayak figure Marvel Legend Silver Surfer yang silvernya itu bukan di painting guys, tapi warna bahannya. Jadi di sini dia udah mengurangi kesan plastik di figurnya gitu, di bahannya. Kayak dari helmetnya ini, head sculptnya ini udah cakep sih menurut aku. Meskipun secara desain sih ya simple ya, dia nggak ada kayak tekstur yang gimana gitu, karena memang desainnya ya seperti ini gitu, belakangnya kayak gini. Cuman aku suka di attachment di kostumnya guys, kayak dari shoulder padnya di sini ada insignianya klannya si Mandalorian ya. Ini kalau nggak salah namanya makhluknya itu Mythosaurid itulah pokoknya ya namanya. Jadi dia ada dan clean gitu, sculptingnya cakep banget. Terus armor di sini juga cakep. Dan aku juga suka detail gauntletnya guys di sini. Nah, cakep banget ya, rapi gitu. Nah, terus di sini dia agak sedikit berbeda di tangan yang sebelah sini. Dan juga bedanya nggak cuma sculpting guys, karena secara engineering artikulasi itu juga beda. Yang sebelah sini dia bisa muter, sedangkan yang sebelah sini dia nggak bisa. Artikulasinya cuma di atas sikunya gini guys, buat di tangannya sini. Terus di sini ada strapnya juga cakep, warna coklat tua gitu. Ada aksen-aksen silver. Cuman di sini kalau dilihat ya, bagian pelindung perutnya itu aku dapet yang miring guys. Nah, bagian pelindung dalamnya ini aku coba lurusin tapi dia balik lagi. Ini mungkin masalah QC-nya aja yang agak bermasalah ya. Terus buat pelindung pahanya di sini juga nice. Yang sebelah sini dikasih semacam kayak battle damage gitu paintingnya. Nah, ada kayak beset-besetnya gitu ya. Terus buat knee pad di sini dia part terpisah jadi bisa gerak. Dan di kaki bagian bawahnya ini, nah ini yang aku suka guys, detail-detail kecil kayak pouch gini, terus wrinkle-wrinkle-nya itu cakep banget guys. Kalau yang sebelah sini dia ada armor gitu dan ada aksen-aksen silver. Kakinya bawahnya seperti ini. Dan sama kayak tangannya, kakinya ini juga beda guys. Jadi yang sebelah sini dia bisa gerak di bawah lutut, ada rotationnya gitu, sedangkan yang sebelah sini dia nggak bisa karena ini buat nyimpen daggernya tadi guys. Jadi kalau diputer dia pasti nyangkut dan mungkin bakal ngerusak painting daggernya guys kalau diputar. Cuman kalau kita lepas dia juga nggak bisa sih sebenarnya, cuman gerak-gerak sedikit gitu dia. Terus juga di belakangnya dia detailnya nggak kalah keren karena udah dipasangin jetpack juga ya. Dan di sini detailnya juga cakep sih, ada battle damage gitu yang beda sama yang depan ya. Kalau yang depan kan dia cuman painting gitu battle damage-nya. Terus juga bawahnya wrinkle kayak gini. Oh iya, sama terus di sini tuh kalau nggak salah bisa dilepas guys. Jadi part-part lingkaran-lingkaran kecilnya itu. Yang depan ya, karena kalau dari mul juga bisa dilihat yang dua belakang ini dia kayak nempel gitu, kayak nggak ada celah. Cuman yang depan di sini ada sedikit celah. Jadi seharusnya bisa dilepas. Nah kayak gini, cuman ini kecil banget sih, aku nggak saranin buat sering-sering dilepas gitu ya, seperti ini. Jadi mendingan dipasang aja guys, soalnya takut hilang. Cuman aku suka sih fitur-fitur kecil kayak gini dari Black Series gitu. Dan tadi buat Grogu ini kalian bisa gendong dia di jetpacknya kayak gini. Jadi, kan itu tangannya udah pose gripping hand gitu ya, jadi tinggal kalian selipin di part yang kayak antena.
terus kalian rapetin gitu di jetpacknya kayak gini. Nah ini udah terpasang dan lucu banget guys, sumpah lucu. Nah bisa diposein, ini aman sih asalkan ya nggak digoyang-goyangin yang ekstrim gitu. Atau ya kalau kalian nggak mau taruh dia di jetpack, tinggal kalian posein Mandaloriannya ngegendong kayak gini. Terus tadi buat alternatif handnya kita coba pasang. Nah seperti ini guys. Ini agak seret sih karena dia kan ball joint ya tadi, cuman lubang yang gripping handnya ini kecil banget gitu, jadi harus agak dipaksa gitu. Tapi seperti ini. Terus ini tuh buat megang daggernya ini guys, spesifik buat megang daggernya kayak gini. Nah kalau ini pas, dia nggak gerak-gerak gitu. Sedangkan kalau ini kan tadi buat gripping hand ya, sorry bukan gripping hand, trigger finger hand gitu, buat sniper sama blasternya tadi. Next buat artikulasi, dari kepala dia bisa muter 360 derajat, terus miring-miring gini bisa, nongak ke atas gini jauh, ke bawah juga segini jauh, mantep. Di tangan dia bisa naik segini guys, jauh banget. Nah terus muter dia seharusnya bisa ya, cuman ini pasti bakal kehalang shoulder padnya. Nah muter sih bisa. Buat di bicep dia nggak ada, tapi dia ada di atas sikunya guys. Nah terus juga sikunya single joint, cuman segini dikit. Di bawah sikunya, di gauntletnya ini bisa diputar. Pergelangan tangan dia pakai ball joint tadi, jadi bisa bebas arahnya. Di torsonya dumbbell joint gitu mungkin, cuman karena strapnya dan beltnya ini nyambung ngelingkar gitu, jadi agak terbatas guys. Cuman ya sebenarnya cukup sih buat Mandalorian gitu, gerak-gerak ini bisa. Di kaki nendang ke depan dia segini jauh, ke belakangnya sedikit aja. Di paha dia nggak ada guys, di paha nggak ada. Di lutut dia single joint segini. Terus di atas lututnya tadi ya, ini bisa diputar, sama di bawah lututnya di sini bisa. Cuman yang sebelah sini tadi nggak bisa ya, kehalang ininya, daggernya. Terus pergelangan kaki bisa ke belakang, ke depan, sama pivot. Selanjutnya buat size comparison, di sini aku bandingin sama figure Star Wars Black Series yang lain, ada Marok, Obi-Wan Kenobi, Jyn Erso, dan Cassian Andor. Berikutnya di sini aku bandingin sama figure Marvel Legend, ada lini komik, ada Mr. Fantastic, dan ada lini X-Men 97, ada Wolverine. Terus buat MCU ada Iron Man dan Yelena Belova. Nextnya di sini aku bandingin sama G.I. Joe Classified Series Baroness, Snake Eyes, dan Metal Heyman Collection Pyro-Raptor. Selanjutnya di sini aku bandingin sama figure SAF Tanjiro Kamado, live action Luffy, Nobara Kubisaki, dan figure Figma Megumi Fushiguro. Dan yang terakhir di sini aku bandingin sama McFarlane Toys DC Multiverse Superman dan Batman. Oke guys, jadi itu tadi reviewnya dari aku kurang lebih, dan menurut aku ini figure yang solid, bagus, karena dari painting terus detail sculptingnya itu udah cakep banget. Ditambah lagi seharusnya dari artikulasi ini figure yang artikulasinya paling update guys buat figure Mandalorian, karena kalau aku perhatiin Black Series itu dia sering ngutak-ngatik engineering di artikulasinya, ada yang dikurangin juga, ada yang ditambahin atau dirubah posisinya gitu buat bikin looknya secara figure itu lebih bagus guys. Jadi menurut aku ini figure yang wajib dikoleksi guys, wajib kalian punya, apalagi buat temenin nonton filmnya nanti. So mungkin sekian dulu buat video kali ini, jangan lupa di like kalau kalian suka, di subscribe kalau kalian mau nonton video-videoku yang lain, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.